Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami Waalaikumsalam dari warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelas 5C Teknik Industri Ibnu Sina akan menjelaskan tentang komunikasi organisasi. Saya dan teman saya akan menjelaskan tugas PPT kami. Saya Zidan Fajar Rahmano dan teman saya Ardi Muhammad Barkah. Baik, yang pertama adalah pengertian komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi merupakan bentuk pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang berada di dalam suatu organisasi. Organisasi sendiri terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan-hubungan hierarkis antara yang satu dengan yang lain dan berfungsi dalam satu lingkungan. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk komunikasi organisasi. Sanjaya menyebutkan 4 bentuk komunikasi dalam organisasi, yaitu yang pertama komunikasi dari atas ke bawah atau downward communication. Komunikasi dari atas ke bawah berlangsung ketika orang yang berada pada level manajer atau supervisor mengirimkan pesan kepada bawahannya. Contoh, instruksi presiden kepada menterinya. Yang kedua itu komunikasi dari bawah ke atas atau upward communication. Komunikasi dari bawah ke atas terjadi ketika bawahan mengirim pesan kepada atasannya. Contohnya melaporkan kegiatan kepada atasan. Dan yang ketiga, komunikasi sesama atau horizontal communication. Komunikasi sesama berlangsung di antara para karyawan untuk bagian yang memiliki kedudukan secara setara. Contoh, mendiskusikan tugas kepada teman. Nah, dalam bentuk komunikasi organisasi ini, Sanjaya menyebutkan 4 bentuk komunikasi organisasi. Dia menjelaskan bahwa komunikasi itu berada dari tingkatan dari paling atas atau sampai yang setara. Yang dia maksud adalah dari pesan dari atasan menuju yang paling bawah itu karyawan bawahannya. Gitu. Selanjutnya, komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi memerlukan pemahaman yang jelas dan efektif tentang kebutuhan orang-orang dalam organisasi. Hal ini diperlukan agar organisasi berjalan efektif dan efisien. Yang kedua, untuk itu pemimpin organisasi harus menyadari bahwa semua orang yang terlibat dalam organisasi memiliki kebutuhan yang harus diperhatikan. Berikut ini adalah tabel dari kebutuhan-kebutuhan yang harus diperoleh oleh manusia. Nah, dari tabel tersebut dalam suatu organisasi hal-hal seperti ini harus dipahami oleh pimpinan agar komunikasi berjalan dengan baik tanpa memperhatikan kebutuhan-kebutuhan setiap anggota yang ada dalam organisasi. Akan diragukan realitas dan kinerja setiap anggota organisasi tersebut, yang akhirnya membawa dampak pada tujuan yang harus dicapai organisasi sesuai dengan rencana-rencana yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa ada sesuatu kebutuhan yang sulit diidentifikasi, misalnya keinginan mencapai rasa aman atau jaminan. Selanjutnya kesimpulan akan dibacakan oleh teman saya, Ardi.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu kesimpulan. Jaringan komunikasi dalam organisasi dapat terjadi dari atasan ke bawah, dari bawah ke atas, dan horizontal. Yang kedua, komunikasi yang datangnya dari atasan ke bawah, misalnya perintah, penjelasan mengenai tugas, prosedur, dan langkah-langkah mengenai perintah yang harus dilaksanakan. Yang ketiga, komunikasi dari bawah ke atas, misalnya berupa usulan, laporan pelaksanaan tugas, dan sebagainya. Secara horizontal, yang terjadi antara orang-orang yang berada pada tingkat hierarki yang sama di departemen yang berbeda. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.